Ketika kita akan melakukan studi komparasi antara pendekatan fenomenologis, sosiologis, dan antropologis, kita harus mengetahui masing-masing hakikat dari pendekatan tersebut. Pendekatan fenomenologis, kata fenomenologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu fenomenon, yang artinya sesuatu yang tampak, yang terlihat, yang bercakupan. Atau dalam bahasa Indonesianya kita menyebutnya dengan suatu gejala. Tokoh pendiri pendekatan fenomenologis adalah Edward Husserl. Ia berpendapat bahwa ada kebenaran untuk semua orang dan manusia dapat mencapainya. Untuk mengetahui sesuatu, seorang fenomenologis harus bersikap netral, tidak menggunakan teori-teori atau pengertian-pengertian yang telah ada. Dalam hal ini, diberi kesempatan untuk berbincang dengan dirinya sendiri. Peneliti dalam pendekatan ini berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Sisi positif dari fenomenologi agama. Pertama, fenomenologi agama berorientasi pada faktual deskriptif, mendeskripsikan secara tepat dan akurat suatu fenomena keagamaan. Kedua, tidak berusaha menjelaskan fenomena yang dideskripsikan, akan tetapi untuk mencari pemahaman yang memadai terhadap setiap persoalan keagamaan. Ketiga, fenomenologi agama tidak berusaha menyamakan atau mengunggulkan salah satu tradisi keagamaan tertentu. Keempat, menghindari reduksionisme. Kelima, fenomenologi agama berupaya terlibat atau berpartisipasi secara langsung untuk memperoleh empati, pemahaman yang asli. Yang terakhir, yaitu mengembangkan struktur esensial dan makna sebuah pengalaman keagamaan. Analisis kritik terhadap pendekatan fenomenologis. Fenomenologis adalah mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu data atau gejala yang sudah ada. Dalam penelitian ini, cara kerjanya mengacu kepada 3 hal, yaitu filsafat, sejarah, dan pengertian yang lebih luas. Dengan demikian, fenomenologi agama dalam acuan yang pertama, yaitu menghubungkan dirinya sebagai aliran alam filsafat dan sumbangan terhadap studi agama sebagai salah satu disiplin ilmu. Dalam acuan yang kedua, yaitu memasukkan pendapat peneliti terdahulu tentang studi agama. Dengan sendirinya, menggunakan religi keagamaan sebagai data dan meletakkan ekspresi keagamaan sebagai simbol, seperti bentuk upacara keagamaan sebagai fokus penelitian. Mungkin yang lebih relevan dalam penelitian keagamaan menggunakan acuan yang ketiga, yaitu penerapan metode fenomenologi dalam arti luas. Metode ini bisa diterapkan dalam menelaah ajaran-ajaran, kegiatan-kegiatan, lembaga-lembaga, tradisi-tradisi keagamaan lainnya. Terdapat beberapa kesulitan untuk memahami esensi dari suatu pengalaman keagamaan dan manifestasi. Kritik terhadap fenomenologi agama. Pertama, peranan deskriptif. Fenomenologi agama mengklaim pendekatannya deskriptif murni, namun tidak mustahil seorang fenomenolog memiliki kepentingan maksud tertentu dalam mengontrol data dan metode yang digunakan. Kedua, melihat peristiwa keagamaan tanpa melihat akar historisnya. Fenomenologi agama dinilai cenderung memperlakukan fenomena keagamaan dalam isolasi sejarah, seolah-olah sejarah tidak diperlukan dalam menentukan relevansi fakta fenomena bagi praktisi agama. Agama tidak mampu mengkontekstualisasikan fenomena keagamaan yang dikaji. 3. Peranan intuisi. Kesulitan peneliti dalam hal ini adalah menentukan sisi yang benar dan dapat diterima. Keempat, yaitu persoalan empati. Adanya kekhawatiran terjadi konversi agama karena tuntutan untuk berpartisipasi langsung dalam praktek dan ritual keagamaan. Fenomenologi Sartre mengatakan jika suatu perilaku atau sebuah tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap individu selalu memiliki because to motive and in order to motive. Contohnya dalam perkara cerai gugat, jika kita analisis dengan perspektif fenomenologi Sartre akan menghasilkan because to motifnya dari tindakan perempuan menggugat cerai suaminya, yakni karena adanya permasalahan ekonomi, kurangnya kejujuran, karena adanya perselingkuhan, tidak ada tanggung jawab, dan karena adanya tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Sedangkan
in order to motive dari tindakan seorang perempuan ini untuk keluar dari berbagai beban permasalahan dan penderitaan kehidupan berumah tangga. Pendekatan antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos berarti pikiran atau ilmu. Secara sederhana, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Semakin banyak ilmu-ilmu yang mempelajari manusia. Lalu apa sih yang dipelajari antropologi? Menurut William A. Haviland, seorang antropolog Amerika, ia berpendapat bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman manusia dan kebudayaannya. Hal ini didukung oleh Kunchoro-Ningrat, seorang antropolog Indonesia yang berpendapat bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya, mempelajari aneka warna, fisik manusia, dan kebudayaan yang menghasilkannya. Berbagai penelitian antropologi agama dapat ditemukan adanya hubungan positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Golongan masyarakat yang kurang mampu dan golongan miskin pada umumnya lebih tertarik kepada gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat mesianis yang menjanjikan perubahan tatanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan orang kaya lebih cenderung untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi lantaran tatanan itu menguntungkan pihaknya. Karl Marx sebagai contoh melihat agama sebagai opium atau candu masyarakat tertentu sehingga mendorongnya untuk mempertahankan ekonomi politik atau biasa disebut dengan teori pertentangan kelas. Menurut Karl Marx, agama bisa disalahfungsikan oleh kalangan tertentu untuk melestarikan status quo peranan tokoh agama yang mendukung sistem kapitalisme di Eropa yang beragama Kristen. Lain halnya dengan Max Weber, dia melihat adanya korelasi positif antara ajaran Protestan dengan munculnya semangat kapitalisme modern. Cara pandang Weber ini kemudian diteruskan oleh Robert N. Bella dalam karyanya The Religion of Tokugawa, yakni semacam percampuran antara ajaran agama Buddha dan Shinto pada era pemerintah Meiji dengan semangat etos kerja orang Jepang modern. Tidak ketinggalan seorang Yahudi kelahiran Paris, Maxim Rodinson, dalam bukunya Islam and Kapitalis, menganggap bahwa ekonomi Islam itu lebih dekat kepada sistem kapitalisme atau sekurang-kurangnya tidak mengharamkan prinsip-prinsip dasar kapitalisme. Melalui pendekatan antropologi, kita bisa melihat bahwa agama ternyata berkolerasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Kamu ingin mengubah pandangan dan sikap etos kerja seseorang? Maka dapat dilakukan dengan cara mengubah pandangan keagamaannya. Analisis kritik terhadap pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama bisa diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan metode ini, agama lebih tampak akrab dan dekat, berusaha menjelaskan dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi. Antropologi dalam kaitan ini menggunakan pengamatan secara langsung bahkan bersifat partisipatif. Ajaran Islam dalam melihat manusia berbeda dengan pendekatan antropologi. Ajaran Islam dalam menjelaskan kedudukan manusia di muka bumi ini bahwa eksistensi manusia tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan Yang Maha Pencipta. Selain itu, agama Islam juga memposisikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan antropologi dalam melihat manusia dan agama hanya sebatas sebagai bagian dari fenomena kebudayaan yang tidak terkait dengan kekuatan di luar dirinya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya yang berkelanjutan bagi sarjana-sarjana muslim untuk memperkaya pendekatan antropologi ini dengan memasukkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, guna meluruskan temuan-temuan pendekatan antropologi dengan ilmu keislaman. Pendekatan antropologi sangat penting untuk mempelajari agama dan interaksi sosial dalam berbagai budaya yang berkembang. Contohnya dalam proses hitbah atau pertunangan. Pihak keluarga laki-laki bersilaturahmi kepada pihak keluarga perempuan, bermaksud untuk meminta persetujuan pihak perempuan untuk menjadi calon istri. Akan tetapi, masyarakat muslim pada modern ini tidak sedikit dalam mempersiapkan acara pertunangan kurang lebih sama persis ketika ingin menggelar acara pernikahan. Perlu memilih waktu, lokasi, pakaian, undangan, makanan, bahkan fotografer untuk mengabadikan momen.
Pendekatan sosiologis. Sosiologis dalam arti luas yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan gejala-gejala manusia. Sosiologi dalam arti sempit yaitu ilmu yang mempelajari perilaku sosial ditinjau dari kecenderungan individu dengan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi. Pada dasarnya sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia dalam tata kehidupan bersama. Penerapan pendekatan sosiologi dalam Islam, contohnya bagaimana implementasi syariat dalam masyarakat Islam. Dengan catatan bahwa peneliti harus menjauhi sikap purbasangka negatif. Cukup banyak negara muslim yang bisa dijadikan sampel dalam penelitian ini, antara lain Malaysia, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, dan Mesir. Yang dimunculkan dalam penelitian ini bukan segi-segi yang bersifat konflik antara hukum Islam dan masyarakat, melainkan justru segi-segi positifnya. Analisis kritik terhadap pendekatan sosiologis. Hasil penelitian sosiologi agama bisa saja berbeda dengan agama yang ada dalam doktrin kitab suci. Penelitian sosiologi bukan mengkaji tentang benar atau salahnya suatu ajaran agama, tetapi mengkaji bagaimana agama itu dihayati dan diamalkan oleh pemeluknya. Para sosiolog berkesimpulan bahwa agama dilihat dari apa yang ada dalam masyarakat. Jika pemeluk agama terbelakang dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, kesehatan, kebersihan, dan sebagainya, kemungkinan sosiolog akan menyimpulkan bahwa agama yang dimaksud adalah agama untuk orang-orang yang terbelakang. Kesimpulan ini kemungkinan akan mengkagetkan kaum tekstual yang melihat agama sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci. Contoh pendekatan sosiologi, misalnya pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dianjurkan hanya akad nikah dan walimatul ursi saja, sebagai bentuk rasa syukur dan memberitahukan kepada tetangga serta sanak keluarga atas kebahagiaan tersebut. Akan tetapi, pada era modern ini, masyarakat mengungkapkan rasa syukurnya, kebahagiaan, dan kebanggaan dirinya, yakni dengan mengadakan pesta pernikahan atau yang dikenal dengan resepsi pernikahan. Adapun bentuk acara yang berlangsung yaitu dengan adat setempat, secara tradisional, dan tidak sedikit juga yang menggunakan adat pernikahan internasional.